Jokowi respon kasus Hasto dan Tom Lembong yang dinilai publik syarat unsur politis. Hormati keputusan hukum. Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal kasus hukum Hasto Kristianto dan Tom Lembong, yang belakangan ramai disebut syarat kepentingan politik. Dalam pernyataan di kediamannya di Solo, Jokowi menegaskan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang berlaku, baik terhadap Hasto maupun Tom. Namun, Jokowi juga menegaskan bahwa setiap kebijakan negara memang berasal dari presiden, tapi pelaksana teknisnya adalah kementerian terkait. Ya, seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Untuk diketahui, Sekjen PDIP Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara atas kasus suap ke mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait upaya meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR lewat mekanisme pergantian antar waktu. Sedangkan mantan Mendak Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi impor gula tahun 2015 hingga 2016. Namun drama hukum ini tak berhenti di sana. Presiden Prabowo Subianto dengan restu DPR RI memberikan amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong, dua langkah politik hukum yang langsung menuai pro dan kontra publik. Banyak pihak menilai kasus ini tak sekadar soal hukum, tapi juga soal tarik-menarik kekuasaan. Apakah ini bentuk rekonsiliasi atau justru kompromi politik demi stabilitas? Yang jelas, Jokowi memilih bersikap hati-hati dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum dan keputusan negara. Apakah menurut Anda kasus ini murni hukum atau ada aroma politik? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tom Lembong dapat abolisi, Hasto dapat amnesti. Rakyat dapat apa? Dapat hikmahnya. Yang harusnya dulu menjadi oposisi, sekarang udah memerintahkan para kadernya untuk mendukung penuh pemerintahan. Terus nanti siapa yang jadi oposisi? Ya rakyat sendiri, siapa lagi? Hak rakyat yang katanya nganggur, itu langsung disita, diblokir. Jadi rakyat ini diharuskan kreatif. Kalau punya tanah, ya harus ditanamin apalah, rumput atau ditanamin apa terserah. Kalau punya rekening, uang yang ada di dalam rekening rakyat itu harus kayak umbel. Jadi keluar masuk, keluar masuk. Jujur saya kemarin pilih Pak Prabowo karena saya nilai dari ketiga calon, Pak Prabowo ini yang punya integritas, yang punya wibawa kepemimpinan, yang punya power. Tapi kalau kayak gini Pak, maaf, saya kecewa Pak. Dan mungkin konten saya yang ini bakal dipenuhi komentar yang miring dari berbagai pihak. Tapi nggak apa-apa. Saya cuman menyampaikan rasa kecewa saya sebagai pendukung Bapak Prabowo. Salam Cikikis. Sebelumnya mohon maaf ya Pak Prabowo. Saya itu dari kampanye selalu mendukung Pak Prabowo sampai saat ini. Bahkan VT-VT saya itu selalu mendukung kebijakan dari pemerintah. Namun gini ya Pak ya, boleh dong saya mengkritik Bapak. Kenapa Pak Prabowo itu malah mengeluarkan Tom Lembong sama Hasto dari dalam penjara Pak? Katanya Bapak dulu waktu Bapak itu berpidato, itu katanya mau mengejar koruptor sampai Antartika. Lah kok sekarang Bapak malah melepaskan Tom Lembong? Dulu waktu Tom Lembong itu ditangkap ya, para pembenci itu Royce CS itu membela mati-matian Tom Lembong. Dan setelah Pak Prabowo melepaskan Tom Lembong, yang disalahin siapa? Pak Jokowi. Kenapa bisa begitu? Ya karena mereka itu bilangnya Tom Lembong dilepasin itu biar nggak keluar-keluar, biar Pak Jokowi itu ditutup kasusnya yang mau dibongkar sama mereka. Dan anggapan mereka itu adalah pesanan dari Pak Jokowi.
kenapa Bapak itu malah mengajak kerjasama dengan Malaysia untuk menggarap bareng-bareng sumber daya alam di Ambalat. Padahal Ambalat itu kan milik Indonesia, Pak. Ngapain harus berbagi dengan negara lain? Kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1969 itu dari kedua negara yaitu Malaysia dan Indonesia itu sudah tanda tangan resmi mengenai batas, dan Ambalat itu adalah 100% milik Indonesia. Tapi pada tahun 1979 Malaysia itu mengingkari janjinya, Pak. Dan Malaysia itu mengeklaim bahwa Ambalat itu adalah milik Malaysia. Sampai-sampai negara Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, Vietnam itu mengatakan bahwa Malaysia itu merebut wilayah negara lain, gitu Pak. Jadi buat pendukung 02 yang tidak setuju dengan pernyataan saya, kalau mau unfollow saya, ya di unfollow saja. Bahkan masyarakat ada yang ngomong seperti ini, Pak. Kalau Ambalat dikelola bersama oleh Indonesia dan Malaysia. Ternyata tukang kayu lebih berani dari seorang jenderal. Ibaratnya ada maling mau masuk rumah kita, tapi malingnya kita ajak makan bersama. Nah, dulu Natuna, meski Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Natuna itu bukan milik Cina, tapi Cina tidak terima. Cina itu tetap mengakui bahwa Natuna itu adalah miliknya Cina. Lalu apa? Ya, Pak Presiden Jokowi itu menangani langsung sama Cina dan berhasil, Pak. Ada klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke Nine Dash Line dari Laut Cina Selatan. Saya bawa kapal perang kita dan saya datang ke Natuna. Saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Tidak ada rasa takut sedikit pun di hati saya untuk melakukan itu. Ingat. Nah, jadi jangan sampai sejarah itu terulang kembali, Pak. Yang dulu waktu presidennya Pak Habibie itu Timor Timur atau yang sekarang menjadi Timor Leste itu lepas di zaman Pak Habibie menjadi presiden. Nah, terus 20 itu lepas saat presidennya Ibu Megawati. Nah, untuk Ambalat ini, Pak, jangan sampai lepas dong. Masa kemarin-kemarin Malaysia itu sudah mengklaim bahwa budaya-budaya dari Indonesia seperti Reok Ponorogo, Badik itu mereka klaim milik Malaysia. Lah sekarang kok Malaysia kok mau mengklaim Ambalat? Kan aneh, Pak. Apalagi Bapak malah ngajak kerjasama buat nambang di situ bareng-bareng. Mungkin sebentar lagi setelah Malaysia itu mengklaim bahwa Ambalat itu milik negara mereka, bisa jadi sebentar lagi Malaysia itu akan mengeklaim bahwa Koteka itu adalah milik Malaysia. Jadi nanti kemana-mana warga Malaysia itu saat keluar rumah yang laki-laki itu pada pakai Koteka semua. Delogok. Saya kasih paham ya untuk Anda Prabowo. Jokowi mempertaruhkan segalanya untuk Anda, untuk mendukung Anda sampai dia dihina-hinakan sama Megawati, dihina-hinakan sama kader-kader PDI Perjuangan, dihina-hinakan sama Hasto yang sekarang jadi tersangka, yang kamu malah selamatkan, dihina-hinakan oleh Anies, dihina-hinakan oleh
Tom Lembong yang sekarang kasus kamu juga bebaskan. Ingat Prabowo, kamu tuh menang itu bukan karena kamu tiba-tiba menang. Jokowi itu ada di belakang kamu. Saya memilih kamu itu karena bukan melihat kamunya saja, tapi saya melihat di mana Bapak Jokowi mendukung kamu secara tidak langsung ya. Dan ada Gibran di situ, saya dukung kamu. Ya kita sebenarnya percaya-percaya aja ya awalnya. Prabowo orang yang berkomitmen, orang yang tegas. Apalagi tentang bicara masalah ingin memberantas korupsi, serius ingin menuntaskan korupsi. Wah, kita tepuk tangan deh, salut. Tapi kenapa, entah kenapa ya tiba-tiba Anda ingin menyelamatkan Hasto, menyelamatkan Tom Lembong ya. Dan tiba-tiba kemarin Megawati menyatakan mendukung kebijakan pemerintah yang pada akhirnya PDI Perjuangan tidak menjadi oposisi. Dikarenakan apa? Ada keuntungan tersendiri. Hasto akan dibebaskan oleh Anda. Pikirkan Pak, rakyat makin susah oleh kebijakan-kebijakan Anda yang sangat konyol ya. Sekarang malah cari masalah. Apakah kita harus percaya? Oh tentu tidak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Begitu sakit hatinya kami ya melihat Anda menyelamatkan para bajingan di Indonesia ini. Menolak dan melawan serta menanyakan apa urgensinya amnesti untuk Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong. Ayo Pak Prabowo, hati-hati nih. Bang Dasko, hati-hati kau Bang. Ini bisa dirujak netizen kalian. Hati-hati. Hati-hati. Ini orang kemudian menjadi pertanyaan besar, mana komitmennya Pak Prabowo memberantas korupsi? Mana komitmennya pemerintah berkoar-koar menghabisi koruptor? Mana? Koruptor yang udah divonis 3 tahun 6 bulan saja dikasih amnesti, padahal baru banget vonis. Seminggu yang lalu vonisnya. Istilah sakit, kesandung, berdarah, darahnya saja belum kering, sudah diberikan amnesti. Bayangkan, ini melukai hati rakyat, men. Ayo, Pak Prabowo, hati-hati, Pak. Hati-hati. Hati-hati, ini bakal bergulir dan dirujak netizen. Bang Dasko, ya, hati-hati Anda. Bisa dirujak netizen. Itu amnesti. Abolisi yang sedang berproses berperkara di pengadilan, Tom Lembong, sudah dihentikan oleh Prabowo. Kita tahu pemberian amnesti Hasto untuk mendapatkan dukungan PDIP. Kita tahu itu. Dan pemberian abolisi Tom Lembong untuk mengambil hati dan dukungan dari basis masanya Anies Baswedan. Kita tahu itu. Tapi Pak Prabowo lupa basis masanya Pak Jokowi. Lupa Bapak. Mudah-mudahan ini sudah dibicarakan dengan Pak Jokowi pula. Mudah-mudahan dan Pak Jokowi menyetujui itu. Mudah-mudahan pada saat Pak Prabowo makan siang dengan Pak Jokowi kemarin di Kongres PSI. Mudah-mudahan. Dugaan saya ke sana. Mudah-mudahan. Dan ini baik. Tapi ingat. Ya, antar elit mungkin baik. Bayangkan kalau tiba-tiba 2 orang yang diberikan amnesti dan abolisi, pengampunan bahasa saya. 2 orang yang diberikan pengampunan oleh presiden ini koar-koar, ngewer kemana-mana, ngomong kemana-mana di media. Bayangkan, Bapak bakal bisa hancur-hancuran nanti ini. Yang paling pasti, pendukung Pak Jokowi yang kemarin mendukung Bapak, kecewa berat. Ingat loh Pak Prabowo, ingat ya, di 2023, survei Bapak ketika belum bergabung dengan Mas Gibran, itu 25% loh Pak Prabowo. Ingat itu. Survei Bapak tahun 2023 sebelum berpasangan dengan Mas Gibran itu 25%. Hampir sama dengan Ganjar. Anies di bawahnya. Ingat Pak. Artinya apa? Setelah Bapak bergabung dengan Mas Gibran, perolehan suara Bapak 58%. Ingat angka-angka itu. Nggak bisa dimunafikan. Basis pendukung Bapak itu satu irisan dengan basis masanya Anies. Artinya apa? Besar kemungkinan kalau Bapak tidak bergabung dengan Pak Jokowi, tidak mendapatkan dukungan Pak Jokowi, tidak mengambil Gibran sebagai wakilnya, niscaya kemungkinan besar Bapak tidak akan menang. Hati-hati Pak Prabowo. Bang Dasko, hati-hati Bang Dasko.
Angka-angka ini kalian harus cermati. Gampang, undang lembaga survei. Hati-hati. Karena yang 25% pun, Bapak itu sama irisannya dengan Anies. Sementara kemarin Bapak sama Anies rival, kompetitor. Bayangkan, ya, satu kolam Bapak itu sama dengan kolamnya Anies. Bapak di kolam yang sama dengan Anies. Nah, ketika Bapak ke sini, ini hanya 25% yang ke bawah sama Bapak. Selebihnya ditinggal untuk Anies. Nah, ini kolamnya Pak Jokowi. Ya, ingat itu. Ingat. Lah iya Pak Prabowo ngono biyen ora gelem ngomong pas kampanye lek arepe ngundakne pajak. Arepe kerjasama karo asing karo Amerika. Data pribadine rakyat Indonesia diserahne ning Amerika, ora ngomong biyen kok. Ya ora ngomong pisan nek misale arep ngelola Laut Sulawesi karo Malaysia ora ngomong kok. Cara pas kampanye kayak ngomong ngono tenan aku gah milih aku tenan. Gah milih Prabowo aku biyen nek ngerti pajak dundakne apa-apa di anus tanah yang nganggur disita negara, rekening dibekukan barang ngono iki. Lek ngomong ngono tenan aku gah milih aku. Bar iki sing diomongne ya sing empuk-empuk ae. Sekolah gratis, kesehatan gratis. 19 juta lapangan kerja diomongne sing empuk-empuk ae. Dadi kene iki ya percaya to milih to. Cara mbiyen sing diomongne sing pahit-pahit ngono ya aku gah milih tenan aku iki. Tenan gah milih Prabowo aku mbiyen. Mas ya tentara TNI DE ya, mantan TNI, tapi nek kebijakane iki sing sarakne rakyat aku tenan mbiyen gah milih aku. Tancuk. Saya akan kejar koruptor-koruptor itu bila perlu. Bila perlu, saya kejar koruptor itu sampai ke Antartika. Bila perlu, akan ku kejar sampai ke gurun pasir yang jauh-jauh sana. Nyatanya, teks amnesti, dibebaskan. Berita terhangat hari ini, Bapak-bapak, Presiden kita lagi-lagi membuat keputusan yang melukai hati rakyat. Kemarin kita cerita tentang Hambalang dengan negara kita Malaysia yang oleh presiden sebelumnya bahkan kita siap perang untuk mempertahankan sejengkal tanah atas kedaulatan Republik Indonesia. Sekarang malah bekerja sama, dikelola bersama perbatasan. Bingung toh? Yang terbaru lagi, koruptor diampuni atau dibebaskan. Nah, ini kan kemudian menjadi kontraproduktif. Sebelumnya ngomong akan mengejar koruptor, malah sekarang mengampuni koruptor. Baru mau 10 bulan, rakyat sudah dibikin bingung dengan segala keputusannya. Pak Prabowo sudah 3 kali ya Pak Prabowo blunder. Masalah rekening diblokir, masalah ambalat, terus sekarang mengeluarkan yang jelas-jelas koruptor, Tom Lembong sama Hasto. Nggak apa-apa, blunder saja terus. Memangnya kita ini ternak Mulyono, nih, anak selalu Mulyono ini kecewa. Enggak, ini saya malah bangga. Terus saja blunder, ini kita malah diuntungkan. Kenapa? Kalau Bapak blunder terus, nanti Bapak lengser, anak sulung yang asli Pak Gibran bakal naik jadi presiden. Tidak apa-apa blunder, silahkan dukung itu 16% itu silahkan rangkul. Kita yang 58%
sudah nggak respect sama Pak Prabowo, blunder saja terus. Kita malah seneng ini biar Pak Gibran OTW jadi presiden. Kemarin Bapak Prabowo berpidato akan membuat penjara khusus untuk bagi koruptor-koruptor yang terpencil, yang tidak bisa kabur, yang kokoh. Lalu Bapak Prabowo berkata juga menaikkan gaji-gaji hakim supaya tidak bisa disuap, supaya bekerja dengan maksimal. Lalu ketika ada orang divonis karena korupsi, omongannya yang dua yang pertama ditabraknya semua. Bapak Prabowo. Ya, kacau negara ini. Omongan Bapak yang dua itu Bapak tabrak. Bapak mau membangun penjara yang kokoh, yang terpencil untuk para koruptor. Lalu Bapak menaikkan gaji hakim supaya bekerja dengan maksimal, tak bisa disuap, tak bisa diintervensi. Lalu ketika divonis seorang koruptor, Bapak membuat surat kepada DPR supaya diberikan obilisi, pembebasan. Kan kacau. Kalaupun mau dibebaskan Bapak, kalaupun mau diberikan amnesti atau obilisi, ya tunggu dijalanin dulu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan kasus-kasus narkoba saja segala macam, kalau mau diberikan amnesti atau pengampunan oleh presiden, dijalani dulu dia beberapa tahun. Ini belum dijalani. Ya berarti kan ngapain hakim digaji besar? Ngapain hukum diproses? Ngapain dibuat penjara yang kokoh untuk para koruptor kalau presiden sendiri menyelamatkannya? Giliran rakyat menjerit, tolong Pak Presiden, kami diusir dari rumah. Tolong Pak Presiden, ini kami, tanah kami diambil mafia tanah. Tolong Pak Presiden, kami dikriminalisasi, dituduh melakukan ini, kami dipenjara, kami dipukuli polisi. Pak Presiden gak dengar, Pak Presiden tak bersuara. Keluarga Tommy Marbun minta tolong, Pak Presiden tidak bersuara. Bangun tidur, gue baca Tom Limbong dan Hasto yang diduga korupsi dan melakukan penyuapan itu nggak salah, kalau nggak salah, dapat amnesti dan abolisi dari Pak Presiden Prabowo. Waduh, mantap. Merdeka, Indonesia merdeka. Tapi bagaimana dengan pelaku kejahatan lainnya, Pak, yang lebih ringan dari kejahatan korupsi yang merugikan rakyat? Apakah dapat abolisi dan amnesti atau keringanan lainnya, Pak? Coba Pak Prabowo, maaf Pak Prabowo, saya sangat sayang sama Pak Prabowo. Coba tolong jangan berkolaborasi antar pejabat tapi menyakiti rakyat. Pak Prabowo, sangat sayang saya sama Pak Prabowo. Kalau memang mereka itu dihukum, ya dihukum aja karena udah merugikan negara. Ngapain pakai keringanan-keringanan segala? Ya, berat loh itu tindakan mereka, merugikan negara, berat. Tapi kalau memang hukum itu dimasukkan unsur politik, ya susah. Negara akan begini terus. Hukumnya lemah karena dikangkangi oleh politik. Kalau memang mau dibebasin semua karena alasan 17 Agustus Pak Prabowo, bebasin semuanya. Atau termasuk pencairan dalam pembekuan saya, berita acara sumpah saya dicairkan. Bebaskan kami agar kami bisa menjadi advokat lagi. Sorry, bukan nggak bisa jadi advokat. Saya sudah jadi advokat, tetapi agar bisa bersidang lagi. Coba kalau memang hukum itu equal, adil bagi masyarakat semuanya, tolong bebaskan semuanya. Di 17 Agustus ini bebaskan semua. Jangan hanya pejabat saja udah tahu ketahuan korupsi diberi keringanan seringan-ringan, bahkan dibebaskan. Semua yang melakukan kejahatan dibebaskan di 17 Agustus ini. Kita kembali kepada nol lagi. Ya. Termasuk hukuman administrasi yang saya dapati, ya. Tolong dicabut pencairan saya di Mahkamah Agung. Itu aja Pak Prabowo. Kalau memang benar mau adil seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abolisi terhadap saudara Tom Limbong. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi para koruptor. Selamat ya buat kalian atas amnesti dan abolisi.
Jadi menurut saya hari-hari ini kita disuguhi dengan ya isu-isu dan masalah-masalah yang semakin lucu-lucu aja nih ya. Sebagai pemilih Pak Prabowo, saya nggak bilang pendukung, tapi pemilih Pak Prabowo di 2024, saya benar-benar kecewa ya. Dan saya yakin banyak yang kecewa dengan kebijakan-kebijakan Prabowo saat ini ya. Terus terang, saya mendukung Pak Prabowo bukan karena faktor Pak Prabowo, tapi faktor Pak Jokowi dan Gibran ya. Itu karena saya dari dulu itu partainya PD Perjuangan, tapi ya saya lihat belakangan PD Perjuangan juga menjadi partai yang menurut saya arogan ya. Dan Pak Jokowi ya terus terang layak kita banggakan. Tapi apa yang kita lihat sekarang adalah kelucuan-kelucuan yang semakin aneh ya. Pak Prabowo di awal terpilih jadi presiden ya, langsung teriak-teriak mengatakan akan mengejar koruptor sampai kemanapun. Tapi kita lihat sekarang malah memberikan amnesti, abolisi lagi ya kepada Tom Lembong, amnesti kepada Hasto dan lain-lain. Jadi ini adalah kebijakan yang kontraproduktif ya. Di sisi lain dia ngomong seperti mau mengejar koruptor, tapi di sisi lain dilepaskannya koruptor, diampuninya si Tom Lembong. Jadi menurut saya Pak Prabowo perlu menjelaskan ini. Apa sih sebenarnya tujuannya ya? Jangan masyarakat ini disuguhi dengan masalah-masalah dan isu-isu yang lucu-lucu aja ya. Mulai dari isu pajak, isu pemblokiran rekening ya. Sekarang isu ya pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto ya. Pak Prabowo ya, kamu lihat di bawah sana Pak Prabowo, banyak masyarakat yang dihukum ya hanya dengan masalah sepele, dihukum bertahun-tahun ya. Kenapa Anda tidak memberikan pengampunan kepada mereka, abolisi dan amnesti kepada mereka? Kenapa kepada koruptor ya? Karena mereka ini orang besar, sekjen partai, dan juga ya menjadi tangan kanannya Anies, sehingga Anda seolah-olah memberikan ya diskresi kepada mereka. Jadi tolong Pak Prabowo ya, kalau Anda masih mau lanjut 2029, hati-hati Anda dengan kebijakan Anda ya. Kami pendukung Pak Jokowi tidak akan diam ya. Tolong Anda hati-hati. Ini saran saya ini, bukan. Halo guys, salam sejahtera untuk kita semua. Guys, inikah yang disebut macan Asia? Macan Asia, tapi taringnya patah. Ambalat dibagi dua, diolah bersama. Dulu orang mengatakan apa? Jokowi itu pelangak pelongo. Pelangak pelongo. Tapi di balik kelemah lembutannya, dia seorang pemberani. Dia berani mengatakan bahwa presiden itu harus berani mengambil resiko. Tapi sekarang apa? Ambalat dibagi dua, diolah bersama. Mana taringnya? Macan Asia. Taringnya patah. Macan Asia, taringnya patah. Tapi Jokowi, lihat Jokowi. Ini baru presiden kita. Tapi sayang, banyak orang tidak suka dengannya. Jokowi is the best. Jokowi is the best. Semoga sehat-sehat Pak Jokowi. Semoga sehat-sehat. Salam kami dari rakyat Indonesia. Jokowi is the best. Tuhan memberkati Anda Pak Jokowi. Maju terus. Memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya. Presiden Jokowi bersama rombongan melakukan kunjungan ke Pulau Natuna dan berlayar di Laut Natuna. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara, kita akan singkirkan tanpa pandang bulu. Dan pada akhirnya, Tom Lembong mendapatkan abolisi dari seorang presiden. Dan Hasto Kristianto juga diajukan amnesti kepada DPR oleh sang presiden.
Diberikannya abolisi dan amnesti ini untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang jadi pertanyaan, persatuan dan kesatuan siapa? Apakah persatuan dan kesatuan demi kekuasaan di tahun-tahun pemilu mendatang? Apa artinya peradilan? Apa artinya persidangan kalau ternyata hak prerogatif presiden begitu mudah untuk dikeluarkan? Proses hukum seperti apa yang kalian pertontonkan? Apakah ini sebuah keadilan atau sebuah tekanan atau sebuah ketakutan? Bendera One Piece sudah cukup membuat Anda kewalahan dan ketakutan atas jabatan yang telah dipercayakan. Dari kejadian ini, kami merindukan si tukang kayu untuk kembali memimpin bangsa ini. Salam. Iki konsep PPN benar dikatakan Pak Prabowo Indonesia tidak ada di tahun 2030. Betul bro, 2030 itu Indonesia sepertinya memang sudah nggak ada. Udah digadaikan sama Pak Prabowo kayaknya. Yang ada itu benderanya bendera Greenpeace. Bayangkan, Hambalat yang kita pertahankan mati-matian dulu waktu itu, Pak Jokowi ketika Hambalat itu diklaim, dia datang pakai kapal perang berdiri tegak di sono, nyatakan bahwa itu kedaulatan Indonesia. Itu Jokowi. Nah, sekarang malah presidennya jenderal. Malah dibikin cincai coba. Dikasihkan ke kucing. Benar-benar saya ngelihat Pak Prabowo ini berpihak kepada antai-antai asing. Buktinya Tom Lembong udah divonis, malah dilepaskan. Dikasih abolisi. Yang sudah jelas Tom Lembong itu menentang hilirisasi. Sedangkan hilirisasi akan menciptakan lapangan kerja yang luar biasa itu di Indonesia. Ya malah ini gembongnya malah udah divonis, dilepasin lagi. Aduh, giliran kebijakan luar negeri sama Amerika juga begitu. Kita di posisi yang keok lagi. Apaan? Sedangkan kebijakan yang menyangkut rakyat kecil, lihat tanah yang ada walaupun ada sertifikatnya, kalau dianggurin mau disita sama negara coba. Apaan ini? Loh, tanah kan orang belum dibangun, belum tentu orang punya duit untuk bangun. Bisa jadi untuk investasi. Iki opo gitu loh. Kalau rekening kalau udah 3 bulan nggak dipakai mau diblokir. Coba. Lantar orang mau ketika orang nabung pengen ketika pas sakit atau pas mau lahiran mau lihat rekeningnya udah diblokir. Terus piye to Pak gitu. Glogok jaran tenan. Aduh, makanya Prabowo itu hanya alternatif kedua waktu itu. Karena apa? Karena Pak Jokowi udah nggak ada, dia terpaksa kepilih gitu loh. Makanya dia memang KW kedua. Jadi tingkat kualitasnya memang kedua gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Prabowo Subianto, saya hanya memberikan kritikan keras Pak. Kami sedang berupaya untuk memperjuangkan RUU Perampasan Aset agar disahkan menjadi undang-undang. Tapi kenapa Bapak Prabowo Subianto fokus kepada Tom Lembong dan Hasto? Bukannya Bapak Prabowo mengirimkan supres yang bersifat segera tentang RUU Perampasan Aset, malah Bapak Prabowo mengirimkan supres ya tentang abolisi dan amnesti, yaitu untuk Hasto maupun Tom Lembong. Ini kan lucu Pak. Seharusnya Bapak Presiden Republik Indonesia itu mengirimkannya supres RUU Perampasan Aset Pak, bukan untuk menyelamatkan Pak Lembong dan Hasto. Ini lucu Pak. Ini bukan masalah Hastonya Pak, ini bukan masalah Lembongnya Pak, tapi ini masalah ketidakseriusan Bapak. Malah Bapak memilih yang tidak penting bagi rakyat Indonesia. Yang harusnya Bapak secepatnya mengirimkan supres RUU Perampasan Aset ke DPR RI yang bersifat segera, yang memang itu wajib disahkan menjadi undang-undang, tapi malah mengirimkan supres untuk Tom Lembong dan Hasto. Ini kan lucu Pak. Maka dari itu kami sebagai rakyat Indonesia kecewa dengan Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo, Bapak hanya bisa melindungi orang-orang yang bersalah, bukan memberi cerah kepada para koruptor negeri ini. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.